Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 9, di mana chapter 9 itu tentang conditional generative adversarial network. Di sini ada soal teori dan soal praktek. Yang pertama kita menjelaskan dulu soal teorinya. Yang pertama itu di soal teori ada jelaskan dengan ilustrasi gambar apa perbedaan antara vanilla gun dan sea gun. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu vanilla guns biasanya tidak memiliki convolutional neural jaringan di jaringan mereka. Conditional guns adalah perpanjangan dari model gun. Mereka memungkinkan untuk generasi gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti menjadi lebih baik dan vanilla gun sebagai hasilnya. Sea guns adalah jenis gun yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Informasi tambahan Y ke generator sebagai lapisan inputan tambahan. Dalam vanilla guns, tidak ada kontrol atas kategori gambar yang dihasilkan. Ketika kita menambahkan kondisi Y ke generator, kita dapat menghasilkan gambar dari kategori tertentu, menggunakan Y yang mungkin jenis data, seperti label kelas atau data integer. Vanilla guns bisa belajar hanya untuk satu kategori dan sangat sulit untuk arsitek guns untuk beberapa kategori. Sebuah sea guns bagaimanapun dapat digunakan untuk menghasilkan model multimodal dengan kondisi yang berbeda untuk kategori yang berbeda. Gambarnya tuh seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur dari Edge sea gun. Arsitektur sea gun untuk penuaan wajah sedikit lebih rumit. Edge sea gun terdiri dari 4 jaringan, encoder, FaceNet, jaringan generator, dan jaringan diskriminator. Dengan encoder, kita belajar pemetaan inverse gambar wajah masukan dan kondisi usia dengan vektor laten. FaceNet adalah jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang direkonstruksi. Kami memiliki jaringan generator yang mengambil representasi tersembunyi yang terdiri dari gambar wajah dan vektor kondisi dengan menghasilkan gambar. Jaringan diskriminator adalah untuk mendiskriminasikan antara gambar nyata dan gambar palsu. Masalah dengan sea guns adalah bahwa mereka tidak dapat mempelajari tugas pemetaan terbalik masukkan gambar X dengan atribut Y ke vektor laten Z.
Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan jaringan encoder. Kita dapat melatih jaringan encoder untuk memperkirakan pemetaan terbaik dari input image X. Nah, yang selanjutnya itu ada yang nomor 3. Jelaskan dengan ilustrasi arsitektur encoder network dari HCGAN. Nah, di sini tujuan utama dari jaringan encoder sendiri adalah untuk menghasilkan vektor laten dari gambar yang disediakan. Pada dasarnya dibutuhkan gambar dimensi 64,3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi dengan jaringan encoder adalah jaringan syaraf konvolusional yang dalam. Jaringan berisi 4 konvolusional blok dan 2 lapisan padat. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi. Di setiap blok konvolusional, setiap lapisan konvolusional diikuti oleh lapisan normalisasi batch, kecuali lapisan konvolusional pertama. Lalu selanjutnya, ilustrasi gambarnya seperti ini. Lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari HCGAN. Nah, tujuan utama dari generator ini sendiri adalah untuk menghasilkan gambar dari dimensi 64,3. Dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan beberapa informasi tambahan Y dan mencoba untuk menghasilkan gambar yang realistis. Jaringan generator adalah jaringan neural yang mendalam konvolusional juga. Hal ini terdiri dari lapisan padat, upsampling, dan konvolusional. Dibutuhkan 2 nilai input, vektor kebisingan, dan nilai pengkondisian. Nilai pengkondisian adalah informasi tambahan yang diberikan ke jaringan. Untuk HCGAN, ini akan menjadi usia. Ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan lain mengenai arsitektur diskriminator network dari HCGAN. Jaringan diskriminator ini adalah untuk mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Hal ini dilakukan dengan melewati gambar melalui serangkaian lapisan sampling, bawah, dan beberapa lapisan klasifikasi. Dengan kata lain, ini memprediksi apakah gambar itu nyata atau palsu. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi selain blok konvolusional pertama, yang tidak memiliki lapisan normalisasi batch. Selanjutnya nomor 5. Yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur diskriminasi nomor selanjutnya yaitu nomor
Nomor 5, discrimination network dari Edge-Shigan. Yang sudah dijelaskan tadi, ini ilustrasi gambarnya. Selanjutnya yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur face recognition network Edge-Shigan. Di sini tujuan utama dari jaringan pengenalan wajah adalah untuk mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Lalu selanjutnya yaitu nomor 7. Sebutkan dan jelaskan serta disertai contoh-contoh tahapan dari Edge-Shigan. Sebelumnya, Edge-Shigan memiliki 4 jaringan. Nah, yang dilatih dalam 3 tahap yaitu pelatihan Edge-Shigan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu ada pelatihan GAN bersyarat. Pada tahap ini kita melatih jaringan generator dan jaringan diskriminator. Awal pendekatan vektor laten. Pada tahap ini kami melatih jaringan encoder. Yang selanjutnya ada optimasi vektor laten. Pada tahap ini kami mengoptimalkan kedua encoder dan jaringan generator. Nomor selanjutnya yaitu contoh perhitungan fungsi training objektif. Objektif training ialah untuk meminimalkan loss function sebagai log likelihood function yang diberikan pada persamaan di mana D melambangkan training data. Maka seperti ini perhitungan fungsi dari training objektif. Selanjutnya itu ada nomor 9. Mohon maaf, salah penomoran, ini harusnya nomor 10. Yaitu berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Perkiraan vektor laten awal adalah metode untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kami memiliki jaringan encoder. Kami melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambarnya nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder akan mulai menghasilkan vektor laten dari distribusi. Tujuan pelatihan fungsi untuk pelatihan jaringan encoder adalah kehilangan jarak Euclidean. Selanjutnya yaitu nomor selanjutnya berikan contoh perhitungan latent vector optimization. Contoh perhitungan latent vector optimization seperti berikut. Nah, selanjutnya ke soal praktek. Yang pertama itu ada jelaskan bagaimana cara ekstrak dataset Edge-Shigan menggunakan Google Colab. Di mana membuat notebook baru, kemudian membuat ekstraksi file dari link dataset. Nah, di sini ada source code-nya yaitu import tar file
Nah, sebelum kita mentransfer file dari Google Drive sendiri, maka kita buka Google Colab-nya. Nah, di sini udah ada baris untuk meletakkan source code-nya untuk memulai yaitu yang pertama kita masukkan dulu from google.colab import drive.mount content Google Drive. Kita masukkan ini terlebih dahulu, lalu kita running. Di sini karena mohon maaf, kita buka file baru karena di sini saya udah mencobanya. Nah, jadi di sini kita masukkan source code yang tadi, lalu kita running. Nah, nanti kita akan diarahkan ke URL yang telah diberikan. Kita buka. Nah, di sini kita disuruh untuk masuk dengan email. Nah, jika apabila ada seperti ini, kita langsung izinkan saja. Nah, di sini kita akan mendapatkan kode untuk disalin ke sini. Kita paste saja, lalu kita enter. Nah, apabila seperti ini, maka kita sudah terhubung ke Google Colab-nya. Selanjutnya itu masukkan kode yang barusan dibuat, yaitu seperti ini. Dimasukkan ke dalam Google Colab-nya sendiri. Nah, lalu yang kedua itu jelaskan bagaimana kode program berjalan untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Nah, di bawah ini udah ada source code-nya, yaitu dev load data. Di sini dev load data untuk mengambil data dari datasetnya sendiri, yaitu wiki_dir. Datasetnya wiki. Lalu kita load the wiki_met file. Meta load_met os.pet join wiki_dir_met format dataset. Selanjutnya yaitu ada full pet meta dataset 0,0. Dan seperti ini. Lalu selanjutnya ada image age list for index image pet in enumerate full pet image append age list append age. Nah, di sini return image age list untuk menampilkan hasil dari age list yang sebelumnya sudah diperintahkan. Lalu yang nomor 3 ada jelaskan bagaimana kode program The Encoder Network bekerja.
Proses encoder berfungsi untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah dan kondisi usia dengan GAN vektor laten Z. Depth will encoder input layer input shape 64643. Di sini itu untuk menginputkan layernya dengan menggunakan shape 64,64,3. Lalu di sini ada convolutional block, ada 4. Lalu kita create a model input layer output. Nah, di sini itu untuk menginputkan layernya sendiri, lalu nanti akan muncul outputnya. Return model untuk menampilkan hasil dari layernya sendiri. Lalu selanjutnya ada jelaskan bagaimana kode program The Generator Network bekerja dengan ilustrasi sederhana. Proses generator agar bekerja dengan baik dibutuhkan representasi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai inputan yang menghasilkan sebuah gambar. Di sini sudah ada source code-nya sendiri, yaitu latent dims-nya itu sama dengan 100, num class-nya sama dengan 6, input Z noise-nya, lalu ada input label, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 5 ada jelaskan bagaimana kode program The Discriminator Network bekerja dengan bahasa awam. Proses diskriminator untuk membedakan antara gambar asli dengan gambar palsu. Di sini yang pertama yaitu create a discriminator model with hyperparameter value defined as follows. Yang dimana nanti outputnya sendiri itu akan muncul gambar dengan hasil yang bisa dilihat gambar asli atau gambar palsu. Selanjutnya ada jelaskan bagaimana kode program training SIGANS bekerja dijelaskan dengan bahasa awam. Proses training SIGANS ini dengan load file.mat pada dataset lalu epoch sebanyak 500 kali. Di sini define hyperparameters yaitu data dir data wiki underscore dir join data dir wiki crop 1. Epoch-nya sebanyak 500 kali, batch size-nya yaitu 2, image shape-nya yaitu 64643, z shape-nya yaitu sama dengan 100, train gain-nya true, train encoder-nya false, train gain with FR-nya yaitu false. Di sini ada FR image shape, this optimization, gain optimizer, dan adversarial optimizer. Lalu yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja. Initial dan latent vector
approximation bekerja melakukan predict approach yang telah dibuat sebanyak 500 kali. Seperti ini. Train encoder, encoder, build encoder, encoder.compile. Maka hasilnya akan tersimpan dengan encoder.savewage. Ini bukti plagiarismenya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.